Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junadi Akbar dengan NIM G7012197. Saya dari kelas A, jurusan Farmasi Universitas Tadulako. Baik, di sini kita akan membahas fase farmasetik, farmakokinetik, serta farmakodinamik daripada obat azitromisin. Oke. Selanjutnya itu fase farmasetik. Nah, fase farmasetik ini adalah fase yang melibatkan disintegrasi dan disolusi obat ke dalam medium pengabsorpsi, yang merupakan tahapan kritis dalam pengembangan sediaan obat. Nah, disintegrasi ini mengacu pada kemampuan sediaan obat padat untuk mencegah menjadi partikel-partikel kecil. Sementara disolusi melibatkan pelepasan zat aktif obat ke dalam medium pengabsorpsi. Keduanya sangat berpengaruh terhadap pelepasan zat aktif obat ke dalam medium pengabsorpsinya. Kemudian ada namanya fase farmakokinetik. Nah, fase farmakokinetik ini adalah fase yang melibatkan interaksi kompleks antara obat dan tubuh manusia yang mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi zat aktif obat. Nah, absorpsi ini adalah suatu proses penyerapan obat ke lokasi pemberian ke dalam aliran darah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk formulasi obat dan karakteristik individu pasien. Nah, distribusi adalah penyebaran obat ke dalam seluruh tubuh atau aliran darah. Kemudian metabolisme adalah terjadi di hati dan organ lain, di mana obat menjadi metabolit yang lebih mudah diekskresikan. Kemudian ada eliminasi obat, ya adalah suatu proses penghilangan obat dan metabolitnya dari tubuh. Selanjutnya ada namanya fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik ini adalah fase yang melibatkan rangkaian proses kompleks dalam tubuh yang terjadi setelah zat aktif obat berinteraksi dengan target biologisnya, seperti reseptor, enzim, atau protein lainnya. Ini melibatkan aktivasi atau inhibisi jalur biokimia, modulasi fungsi seluler, dan perubahan dalam respon fisiologis serta patofisiologis. Sehingga efek dari interaksi ini dapat beragam, mulai dari perubahan aktivitas enzim atau neurotransmitter hingga pengaturan ekspresi gen tertentu. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas fase farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik daripada suatu obat, tentu kita harus kenali dulu apa sih itu obat azitromisin. Nah, azitromisin ini adalah suatu antibiotik yang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi bakteri yang rentan terhadapnya. Secara klinis, azitromisin ini dapat digunakan untuk berbagai kondisi termasuk pneumonia community, otitis media, kemudian sinusitis bakterial, faringitis, cervicitis, uretritis, dan infeksi-infeksi lainnya dengan mekanisme kerja yang mengganggu sintesis protein bakteri. Nah, azitromisin ini efektif dalam menghambat pertumbuhan dan reproduksi bakteri penyebab infeksi. Nah, penggunaannya dalam berbagai kondisi infeksi itu disesuaikan dengan jenis bakteri yang menyebabkan infeksi dan tingkat keparahan penyakit. Namun, penting untuk menggunakan azitromisin dengan bijak dan sesuai dengan petunjuk dokter ya, serta menghindari penggunaan yang tidak tepat dan berlebihan yang dapat menyebabkan resistensi bakteri dan risiko efek samping yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fase farmasetik. Nah, fase farmasetik daripada azitromisin ini, seperti kita lihat pada gambar, inilah merupakan struktur kimia daripada obat azitromisin dengan memiliki berat molekul 767 gram per mol. Kemudian, bagaimana sih untuk formulasi daripada azitromisin ini? Nah, azitromisin ini tersedia dalam berbagai bentuk sediaan untuk penggunaan oral dan intravena. Nah, sediaan oral mencakup kaplet, tablet, dan sirup kering. Nah, sementara di sediaan intravena itu tersedia dalam bentuk serbuk injeksi. Secara global, azitromisin juga dapat ditemukan dalam bentuk tablet, kapsul, suspensi, bubuk oral saset, serta sediaan tetes mata dan intravena. Di Indonesia, azitromisin ini umumnya tersedia dalam bentuk tablet atau kapsul dengan kekuatan 250 mg hingga 500 mg. Selain itu, tersedia juga kaplet salaput dengan kekuatan 500 mg, yaitu sirup kering dengan volume 15 ml, konsentrasi 200 mg per 5 ml, serta serbuk injeksi dengan kekuatan 500 mg dalam vial. Kemudian, untuk dosis dari azitromisin ini diresepkan untuk pengobatan pneumonia yang didapat dari komunitas secara intravena dengan dosis awal sebesar 500 mg sebagai dosis harian.
tunggal selama minimal 2 hari. Nah, pemberian intravena ini dilakukan dengan kecepatan infus 1 mg per mili selama 3 jam atau 2 mg per mili selama 1 jam. Kemudian untuk penyakit radang panggul, azitromisin juga diberikan secara intravena dengan dosis awal sebesar 500 mg setiap hari sebagai dosis tunggal selama 1 atau 2 hari. Nah, infus intravena ini dilakukan dengan takaran 1 mg per mili selama 3 jam atau 2 mg per mili selama 1 jam. Setelah itu pasien dapat mengonsumsi dosis oral sebesar 250 mg setiap hari untuk melanjutkan pengobatan selama 7 hari. Selanjutnya kita akan masuk di fase farmakokinetik. Nah, yang pertama itu adalah absorpsi. Absorpsi ini adalah suatu konteks farmakokinetik, adalah tahap penting di mana zat aktif obat itu diserap ke dalam sirkulasi sistemik setelah diberikan melalui rute administrasi seperti oral, intravena, intramuskular, dan transdermal. Nah, proses ini melibatkan perpindahan zat aktif melalui membran biologis seperti membran usus, kemudian kapiler darah atau membran sel, serta menuju aliran darah ataupun sistem limfatik. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi absorpsi termasuk sifat fisikokimia obat, formulasi sediaan, pH lingkungan, serta kecepatan aliran darah, luas permukaan penyerapan, dan kemungkinan interaksi antara makanan dengan obat lainnya. Nah, bagaimana sih untuk absorpsi daripada obat azitromisin ini? Nah, azitromisin ini cepat diserap dari saluran pencernaan setelah diberikan secara oral. Nah, ketersediaan hayatinya ataupun bioavailabilitasnya itu ada 37% yang mengindikasikan bahwa sekitar 37% dari dosis yang diambil secara oral dapat mencapai sirkulasi sistemik untuk memberikan efek farmakologis. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi plasma puncak biasanya berkisar antara 2-3 jam setelah pemberian oral. Nah, terutama jika obat tersebut dalam bentuk pelepasan segera. Nah, proses absorpsi daripada azitromisin ini melibatkan penyerapan melalui membran usus dan distribusi ke dalam aliran darah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tadi fisikokimia obat, kemudian keadaan fisiologis, kemudian formulasi daripada sediaan obat tersebut. Nah, kemudian distribusi. Distribusi ini adalah dalam farmakokinetik ini mengacu pada proses di mana zat aktif obat didistribusikan ke berbagai jaringan, organ, dan cairan tubuh yang diserap ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, proses ini melibatkan perpindahan zat aktif obat melalui berbagai kompartemen tubuh, termasuk darah, jaringan ekstravaskular, dan ruang intraselular. Nah, di mana distribusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pastinya sifat fisikokimia obat, kemudian ukuran molekul, lipofisilitas, kemudian afinitas terhadap protein plasma. Nah, bagaimana sih distribusi daripada azitromisin ini? Nah, azitromisin ini didistribusikan secara luas pada berbagai jaringan tubuh, termasuk kulit, paru-paru, amandel, dan leher rahim, serta dapat ditemukan dalam dahak. Nah, zat ini juga hadir dalam ASI, yang menunjukkan kemampuannya untuk menembus jaringan dan cairan tubuh. Nah, volume distribusi azitromisin itu berkisar antara 31-33 liter per kilogram, yang menunjukkan bahwa obat ini memiliki kemampuan menyebar secara luas dan di dalam tubuh relatif terhadap berat badan pasien. Nah, pengikatan azitromisin ini dengan protein plasma itu berkisar antara 7 hingga 51% menunjukkan bahwa sebagian besar zat ini bersirkulasi bebas di dalam darah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fase metabolisme. Gimana sih metabolisme? Ini adalah satu serangkaian proses biokimia yang kompleks yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia untuk mengubah berbagai zat kimia termasuk makanan menjadi energi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuhnya. Nah, bagaimana sih metabolisme daripada azitromisin ini? Nah, proses metabolisme azitromisin ini di hati melibatkan serangkaian reaksi biokimia yang kompleks, di mana molekul obat diubah menjadi metabolit yang lebih sederhana atau tidak aktif. Di hati azitromisin itu mengalami berbagai transformasi metabolik yang melibatkan enzim-enzim metabolik termasuk sitokrom P450. Nah, salah satu hasil daripada proses metabolisme ini adalah pembentukan metabolit yang tidak aktif atau kurang aktif dibandingkan azitromisin itu sendiri. Nah, proses ini dapat melibatkan beberapa jalur metabolisme termasuk oksidasi, reduksi, dan konjugasi. Kemudian ekskresi. Nah, ekskresi ini merupakan suatu proses penting dalam farmakokinetik di mana tubuh mengeluarkan zat aktif obat dan metabolitnya melalui berbagai saluran ekskresi seperti urin, feses, keringat, air susu ibu, dan udara pernapasan.
Nah, bagaimana sih ekskresi daripada azitromisin ini? Ya, ekskresi dari azitromisin ini melalui empedu dan urin menjadi bagian penting dalam eliminasi obat dari tubuh. Nah, sekitar 50% dari dosis yang diambil dan diekskresikan melalui empedu, dan sebagian besar zat ini dikeluarkan tanpa mengalami perubahan struktural, yaitu obat tidak berubah. Nah, sedangkan sekitar 6-14% itu diekskresikan melalui urin juga dalam bentuk obat yang tidak berubah. Nah, waktu paruh eliminasi terminal, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi konsentrasi plasma obat, menjadi setengah daripada awalnya, yang berkisar antara 68-72 jam untuk sediaan konvensional dan sekitar 59 jam untuk sediaan dengan rilis yang diperpanjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang farmakodinamik daripada azitromisin. Ini merupakan satu proses daripada farmakodinamik secara umum pada penggunaan antibiotik. Nah, mekanismenya yaitu azitromisin adalah jenis antibiotik makrolida yang termasuk dalam kelompok azalida. Nah, mekanismenya kerjanya terletak pada kemampuannya yang menghambat protein, kemudian yang bergantung pada RNA dalam bakteri. Hal ini dicapai dengan cara mengikat secara spesifik pada subunit ribosom 5OS yang merupakan salah satu komponen daripada ribosom bakteri yang tidak dapat memproduksi protein yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi mereka. Dengan demikian, azitromisin menyebabkan pembunuhan bakteri atau pembantasan pertumbuhan bakteri sehingga membantu tubuh dalam melawan infeksi bakteri. Nah, kemudian yang terakhir adalah efek samping daripada azitromisin ini. Nah, efek samping yang signifikan daripada penggunaan azitromisin ini meliputi gangguan pada beberapa sistem tubuh. Ini termasuk gangguan pada sistem saraf seperti miastenia gravis, kemudian sakit kepala, pusing, kemudian parestesia. Nah, gangguan telinga dan labirin seperti ketulian juga dapat terjadi. Nah, pada sistem mata, azitromisin ini dapat menyebabkan berbagai gejala seperti pruritus, rasa terbakar, mata perih atau tidak nyaman, serta sensasi lengket atau benda yang asing yang ada di mata. Nah, gangguan saluran pencernaan seperti diare, muntah, sakit perut, mual, dan perut kembung juga dilaporkan. Selain itu, beberapa pasien mungkin mengalami dan perut kembung juga dilaporkan. Selain itu, beberapa pasien mungkin mengalami gangguan pada sistem muskuloskeletal atau jaringan ikat seperti artralgia, serta gangguan pada kulit dan jaringan subkutan seperti ruam dan pruritus. Nah, pemeriksaan penunjang juga dapat menunjukkan penurunan jumlah limfosit dan bikarbonat darah serta peningkatan jumlah eosinofil, basofil, monosit, dan neutrofil. Baik, mungkin itu saja sedikit pembahasan ataupun materi tentang fase farmaseutik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik daripada obat azitromisin. Semoga informasi yang dapat saya sampaikan mungkin bisa menambah wawasan kita bersama terkait penggunaan ataupun proses daripada obat azitromisin ini dari sisi farmasi. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat.